Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kita untuk Ketua Umum Mas AHY, kemudian Ketua DPD NTB Bapak Iju, dan DPC Lombok Timur Bapak Amrul Jihadi serta semua jajaran. Berjumpa kembali bersama saya MHD yang saat ini sedang bersama salah satu tokoh muda yang beliau ini bisa dibilang profesi ya, sedang mengkoordinir lebih dari 20 kurir ya. Bagi teman-teman yang pernah berbisnis atau transaksi secara online, nah jadi kurir-kurir yang datang ke rumah itu beliau yang mengkoordinir, tapi beda perusahaan, beda yang mengkoordinir ya. Nah, jadi beliau ini namanya Mas Bambang, dan selanjutnya kita akan mengenal beliau melalui podcast ini. Silakan Bang, siapa nama lengkapnya? Ya, perkenalkan, saya Bambang Hadian Rosmadi, asal Mas Bage, umur 26 tahun, profesi sekarang kebetulan jadi koordinator lapangan yang kebetulan ini perusahaan vendor. Perusahaan vendor Ya, dengan yang menaungi kurir dan bekerja sama kita bermitra bekerja sama Express. Ya, khususnya saya yang koordinatornya yang di Lombok Timur. Ya. Area Lombok Timur. Kita di sini sedang dalam acara podcast Riwayat Hidup. Ya. Tentu banyak yang ingin diketahui secara publik dari proses sebelum menjadi orang, bahasa kita ya. Ya. Ya, jadi dulu SD-nya di mana Bang? Kebetulan SD saya itu di SDN 1 Mas Bage. SD 1 Mas Bage ya. Mungkin ada teman-teman dari SD 1 Mas Bage. Nah, jadi beliau ini tidak ada kaitannya sama politik, Ya. tidak ada kaitannya sama Demokrat, hanya saja beliau ngepen sama Demokrat ya. Tadi bincang-bincang di luar layar katanya tokoh inspirasinya itu siapa lagi? Kebetulan tokoh inspirasi saya yang di Lombok Timur khususnya yang mengenalkan saya sama politik atau Demokrat inilah, pimpinan Partai Demokrat ini. Sebenarnya sosoknya ada dua. Sosok yang menginspirasi saya begitu. Pertama, sosok yang menginspirasi saya pertama itu untuk membangun saya sampai saat ini dalam bidang pekerjaan di proyek maupun di tempat lain, sampai sekarang mengelola vendor ini gitu. Bendaharanya yang di sini. Oh, Pak Heri. Tapi sosok inspirasi yang kedua yang saya ngepen sama beliau itu karena dia itu humble. Terus beliau ini visioner juga. Terus beliau ini tidak memetak-metakan teman untuk ngobrolnya, misalkan ada yang ngobrol lebih sama rata semua. Kan beliau ini namanya Pak Amrul Jihadi. Pak Amrul Jihadi berarti ketua DPC Demokrat Lombok Timur. Itulah Pak Ketua. Artinya beliau ini terinspirasi sama Pelunggu lah kesimpulannya. Kemudian kita lanjutkan kembali ke riwayat hidupnya. Tadi di SD 1 Mas Bage. SD 1 Mas Bage. Kemudian SMP-nya di mana? SMP SMN 1 Mas Bage, tapi itu cuma sampai kelas 2. Kelas 2. Terus kelas 3-nya di SMP Yadinu. Terusnya di Yadinu. Terus Berarti ijazah Yadinu ya? Ya, Yadinu. Tapi terus SMA-nya di SMA 1 Mas Bage. Ya, kita balik ke SMP Pak Mas. Jadi kenangan terindah waktu SMP yang masih diingat sampai sekarang, yang kemudian membentuk Mas ini sebagai seorang koordinator banyak sekali loh karyawan kurir yang kerja lapangan, yang insya Allah lah nanti di podcast selanjutnya kita akan bahas, kita akan ulas apa misinya sehingga mau bergelut, sehingga berhasil mengkoordinir 20-an orang, siapa tahu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Siap. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, kaitannya sama memori yang masih diingat pada waktu SMP. Kalau kenangan memori saya waktu SMP itu sebenarnya agak pahit ya, maksudnya dalam arti masuk dunia pergaulan gitu kan.
dulu masih melonjak kelas 1, kelas 2 itu masih bergaul bebas untuk itu, makanya saya sampai di pindah sekolah. Yang dari SMP satu membalik dia di Indonesia. Ya, nah pada akhirnya saya berpikir di sana, ngapain saya begini-gini terus gitu kan, nggak ada hasilnya juga. Dalam arti kita orang tua susah nyekolahkan kita begini-gini terus gitu kan, makanya dari sana saya belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah dari yang ini saya melonjak ke SMA 1 Mas Bagi. Nah dalam arti saya tetap belajar terus ingat sama orang tua, karena orang tua susah payah sekolahkan kita kan. Saya dari keluarga yang sangat sederhana gitu kan, sangat sederhana. Nah itu yang menjadi sosok inspirasi saya untuk bahwa nanti saat selesai saya sekolah ini saya harus bekerja, benar-benar bekerja dimanapun itu saya harus tetap bekerja gitu. Maksudnya dalam arti nanti hasil saya bekerja ini saya bisa membangun bisnis atau apa untuk biar tersalur pada teman-teman yang lain. Maksudnya dalam arti dapat inspirasi lagi. Dapat inspirasi untuk teman-teman untuk supaya ikut bekerja juga. Saya sebenarnya untuk saya pribadi sih, karena saya lihat di sisi yang kaum milenial sekarang itu agak susah sih untuk pekerjaan, karena sisi yang sekarang kan kita tahu sosial media ini kan semuanya serba instan Pak, gitu kan. Nah karena kita memanfaatkan yang serba instan ini untuk jadi mediasi para anak-anak ini berkarir gitu. Nah makanya mungkin dari perusahaan yang menerima saya sekarang ini memberikan saya mandat yang khususnya di Lombok Timur ini untuk mencari kurir yang siap bekerja sebagai kurir gitu. Ya, siap bekerja sebagai kurir dan mengantar barang di basah. Artinya kan pakai artinya perusahaan yang Mas pimpin lah kita katakan ya, atau Mas koordinir ini bekerja sama salah satunya perusahaan yang Mas pimpin sebagai mitra untuk mencari kurir ya, atau muda-mudi yang siap mengantarkan barang yang disortir di gudang. Kebetulan sekarang gudangnya di Pancor kan. Nah, gitu ya. Dalam arti harapan saya besar pada anak-anak mungkin di usia saya ini, harapan besar janganlah menganggap gengsi terus menganggap rendah bahwa kurir ini juga besar pendapatannya. Kenapa saya bilang begini? Ketimbang sekarang kalau anak-anak tidak bekerja terus banyakkan atau game atau apa lah, itu nanti kan perihalnya nanti kan larinya ke negatif, kebanyakan yang ke negatif. Ada yang siap ke positif gitu kan, tapi saya lihat dari zaman sekarang ini sih biar tidak terjadi hal-hal negatif itu yang saya khawatirkan. Makanya alhamdulillah sekarang sampai saat ini saya dikasih mandat ini untuk mempekerjakan utamanya di kampung-kampung saya, khususnya domisili Lombok Timur, untuk menjadi kurir ini pun penghasilan sangat besar. Jadi timbang sekarang dia menuju ke hal yang negatif, nanti kan gitu. Lebih baik saya arahkan ke yang positif, ambil yang ini. Terkait dengan pekerjaan saya ini, saya besar harapan saya gitu untuk membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran juga. Amin. Kita lanjut ke setelah SMA Mas Bagi tadi kuliahnya kemudian di mana? Kuliah sih enggak kuliah. Oh, kuliah langsung kerja luar biasa. Ya langsung kerja. Sempat ada beberapa saya ikuti training tapi kemungkinan nggak ada biaya juga waktu itu, karena saya kan anak paling besar gitu kan. Waktu itu keadaan keluarga benar-benar ekonominya lagi di bawah pas saat saya SMA. Baik Mas Bambang ya, saya berharap bukan sampai saat ini saja kita bertemu memberikan inspirasi, motivasi dan segala hal yang baik kepada publik melalui channel DPC Kabupaten Lombok Timur ini, sehingga cukup sampai di sini dulu podcast kita. Nanti juga termasuk bagaimana para
klien ya, Iya. atau apa bahasanya yang diantar itu para konsumen ya, Konsumen. menghargai kurir Iya. dan lain sebagainya. Kita juga akan bahas di sini. Yang jelas pembahasan ringan Iya. seputar kehidupan. Insya Allah kita akan bahas dan mudah-mudahan Mas Bambang bisa menjadi narasumber tetap kita di sini. Siap. Yang juga nantinya barangkali Mas Bambang memiliki teman, sahabat dan lain sebagainya yang bisa kita rangkul di komunitas pikiran berbagi dan peduli atau Kopi Gili. Nah, juga sekilas tentang Kopi Gili ini sudah ada bayangan? Yang pertama ini termasuk bagus konsep kita karena yang khususnya yang anak-anak milenial itu butuh yang seperti ini, wadah untuk menyuarakan pikiran, aspirasinya juga, inspirasinya melalui siapa gitu kan. Kalau saya ini bagus sih Pak. Baik, itu saja sahabat DPJ Kabupaten. Dan saya satu lagi Mas, saya mau sampaikan pada Bapak Ketua DPJ, sehat selalu, tetap semangat, semoga menang dulu karena inspirasi saya. Amin, amin. Mohon maaf, saya tidak pernah menggiring untuk doa ini, tapi itulah suara dari hati yang semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.